Sumpah demi kuda perang ayat 1 sampai ayat 5. Lalu apa poin yang hendak Allah sampaikan? Adakah Allah cuma nak cerita tentang kuda saja? Mungkin ada bapak ibu berfikir, oh cerita kuda kuliah kita malam ni. Apa poin yang hendak Allah sampaikan? Ayat 6. Ayat 6 inilah jawab sumpah. Poin penting yang hendak Allah sampaikan di balik sumpah itu apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya lakanud, sangat kikir, tidak mau mengeluarkan apa yang sudah Allah beri kepadanya. Manusia itu sangat kikir, sangat pelit, sangat tidak pandai bersyukur dengan berbagai nikmat yang telah Allah beri kepadanya. Ini poin yang hendak Allah sampaikan. Sifat watak asli manusia begitu. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kata insan. Innal insan. Kalau digunakan kata insan, itu merujuk kepada semua manusia begitu watak bawaannya. Watak bawaan manusia itu sangat kedekut, sangat pelit, sangat tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah sudah beri kepada dia. Begitu watak kita manusia. Kecuali orang-orang yang sudah diselamatkan Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dibebaskan Allah dirinya daripada sifat kikir, kedekut, maka dialah orang yang beruntung. Selama kita masih dibelenggu sifat kedekut, tidak mau bersyukur, itu kita akan menjadi orang merugi. Lalu pertanyaannya, apa hubung kait sumpah Allah Ta'ala dengan kuda perang tadi dengan manusia yang sangat pelit, tidak pandai bersyukur? Apa hubungannya? Nah, hubungannya begini. Kuda tadi yang Allah gambarkan ayat 1 sampai ayat 5 begitu totalitas, ya kan? Ayat 1 sampai ayat 5 itu Allah menggambarkan bagaimana kuda perang itu sangat totalitas. Pertanyaannya, apa sih yang dikasih oleh pemilik kuda ini kepada kuda itu? Apa yang dikasih oleh tuan kuda itu terhadap kuda perangnya sehingga kuda itu begitu totalitas, lari begitu kencang sampai terengah-engah, hentakan kakinya sampai memercikkan bunga api. Ketika dia berlari sampai mengepulkan debu ke belakang, ya kan? Bahkan pada waktu subuh pun siap untuk bertempur. Lebih dari itu, dia sanggup berani mempertaruhkan nyawanya di tengah-tengah peperangan itu. Apa yang dikasih tuan kuda ini kepada dia? Hanya sedikit rumput dan air. Tuannya bawa ke padang rumput, ikat di situ, biarkan dia makan rumput, and then dia kasih sedikit air minum. Itu tok. Itu tok. Tidak perlu dibawa jalan-jalan, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Tapi totalitasnya terhadap tuannya luar biasa. Syukurnya kepada tuannya luar biasa. Manusia yang Allah kasih segala-galanya dalam hidup dia. Allah cipta dari tiada menjadi ada. Allah buat berkembang badannya sampai dewasa, membesar, kuat. Allah kasih dia harta, Allah kasih segala-galanya. Semua pemberian Allah. Tapi ketika panggilan Allah untuk datang, tidak ada yang totalitas. Tidak ada yang totalitas. Maka Allah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Kuda itu tadi Allah Ta'ala gambarkan begitu kencang dia lari. Manusia ketika datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam mana? Ada yang bergerak dan ada yang tak bergerak, kan? Ada sebahagian bergerak tapi bergerak macam tak bergerak. Maka kalau solat pun selalu datang masbuk. Pokoknya langganan rakaat kedua baru dia ikut. Padahal Allah mengatakan fafirru ilallah. Kalau urusannya dengan Allah bukan jalan lari.
Fafirru ilallah, lari, wasari'u, segera. Kalau cari rezeki baru, kalau mencari rezeki baru bahasanya jalan. Apa kata Allah? Walladzi ja'ala lakumul arda. Ya, Allah Ta'ala menjadikan bumi ini kepada kita zalulan. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah Ta'ala mudahkan bumi ini bagi kita. Allah sediakan rezeki di sini. Famshu fi manakibiha, berjalanlah, jalan kaki. Kita biasanya kita balik. Kalau kerja kita kebut-kebutan. Kalau untuk cari dunia kita kebut-kebutan. Tapi urusan Allah, urusan masjid, urusan agama, urusan salat, waduh. Maka kalau kita buat komparatif ini dengan kuda tadi, mendingan mana? Ya, kita bisa jawab sendiri. Mendingan kuda itu. Cuma dikasih rumput dan sedikit air, tapi ketika tuannya memanggil, dicambuk belakangnya, begitu kencang dia lari, taatnya luar biasa. Kita manusia dipanggil 5 kali setiap hari. Ada yang datang sekali, ada yang datang 2 kali. Alhamdulillah ada sebagian yang datang 5 kali, tapi begitu banyak yang tak datang sama sekali. Yang manggil itu Allah yang ngasih segala-galanya kepada dia. Ya. Baik. Kemudian pada ayat 2 tadi Allah bersumpah fal muriyati qadha. Hentakan kakinya sampai memercikkan api. Ini menunjukkan bahwa kuda itu begitu bersemangat, begitu kuat. Ya. Kita manusia ini sebahagian datang sih datang, tapi datangnya tak ada semangat, loyo. Ya. Datang sih ke masjid datang, tapi datangnya itu loyo. Allah itu menghendaki kita orang beriman itu harus kuat bersemangat. Maka Nabi mengatakan, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat secara fisik dan mental itu lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah secara fisik dan mental. Harus kuat, bersemangat. Maka orang Islam itu anti malas, tidak boleh malas. Suatu hari Nabi datang ke masjid. Sampai di masjid Nabi ketemu seorang sahabat duduk di masjid di luar waktu sholat. Lalu Nabi nanya, ngapain di sini? Lebih kurang begitulah kalau bahasa kita. Dia bilang, ya Rasulullah, stres. Lagi stres ini. Ya. Kenapa kamu stres, kata Nabi? Banyak utang. Orang ini kalau udah banyak utang tuh stres aja bawaannya kan. Malam tak bisa tidur, siang juga begitu, stres gitu. Lalu Nabi nanya kepada dia, mau ndak saya ajarkan satu doa? Kalau kamu baca doa ini utangmu lunas. Orang yang lagi banyak utang ditawarin begitu, kira-kira mau atau ndak? Pasti mau. Siapa yang tidak? Tidak mau. Lalu Nabi ajarkanlah doa itu. Doa ini sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Apa yang menarik dari doa ini? Tadi kan Nabi bilang, doa ini kalau kamu baca hutangmu lunas. Tapi kalau kita perhatikan makna doa itu, sebelum Nabi ajarkan meminta berlindung dari lilitan hutang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat yang suka galau, bersedih. Wa'udzubika minal ajazi wal kasal, berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan pemalas. Baru nanti di ujung min ghalabatid dain, berlindung dari lilitan hutang. Doa itu sebetulnya Nabi sedang mengajarkan, kalau hutangmu pengen lunas, tidak cukup cuma doa begini, tapi kamu harus selamat dulu dari pemalas, selamat dulu dari pikiran yang suka galau, stres, sedih. Orang kan kalau stres, sedih, galau, itu kerjanya tidak produktif. Tidak produktif. Maka Allah dalam Quran itu selalu melarang orang jangan sedih. Kenapa? Karena saat kita sedih tidak produktif. Jangankan bekerja produktif, makan aja tak sedap.
Awak suka makan apa? Saya suka makan ikan patin. Sediakan ikan patin tempoyak. Orang Melayu suka betul. Tapi kalau dia lagi sedih, sedap atau tak sedap? No? Tak sedap. Padahal kita sudah sediakan makanan favorit dia. Tapi karena lagi sedih, tak sedap. Makan saja tak sedap, apalagi bekerja. Maka Allah itu melarang, la tahzan, jangan kau banyak-banyak sedih, jangan kebanyakan galau. Kenapa? Tidak produktif, tidak membuat kita bangkit, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut tadi, kuda itu fal muriyati fal mughirati subha. Subuh saja kuda itu mau menyerbu, menyerang, siap tempur, bersemangat di subuh. Itu kuda. Manusia bagaimana? Sebelum subuh dah dibuat ngaji, masuk waktu subuh dikumandangkan azan, ditunggu lagi lebih kurang 15 menit baru iqamah. Kita tengok manalah batang hidung dia ni. Tak sampai-sampai juga. Tak sampai-sampai juga. Kuda itu bukan cuma bangun di subuh, tempur saja diajak waktu subuh, kata Allah, mau dia. Ya kan? Lalu tadi kata Allah, kuda itu fawasatna bihi jam'a, bahkan masuk ke kumpulan pertempuran, ke tengah-tengah pertempuran ketika peperangan berkecamuk sekalipun dia mau. Padahal di situ nyawanya bisa terancam, ya, bisa terancam, bisa diikut mati. Tapi karena syukurnya kepada tuannya yang sudah memberi dia sedikit rumput dan air tadi, sanggup dia begitu. Manusia boro-boro untuk mengorbankan nyawanya, mengorbankan sedikit harta yang Allah beri pun begitu berat dia. Maka itu hubung kait antara sumpah Allah dengan Al-Adiyat, kuda perang tadi, dengan watak asli bawaan manusia. Ya. Jadi watak asli bawaan manusia begitu. Kita harus ubah. Ya. Maka kalau kita melihat, kita buat perbandingan nih, kita buat komparasi kuda dengan manusia pada umumnya ini, kita bisa berkesimpulan bahwa kuda itu masih lebih pandai bersyukur ketimbang manusia, masih lebih pandai. Maka tidak memang mengherankan ada manusia yang levelnya dalam pandangan Allah itu di bawah hewan. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kebanyakan ahli neraka itu, kata Allah, dari kalangan jin dan manusia. Cirinya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sudah bekali dengan hati, akal, fikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Dibekali Allah dengan telinga, tak digunakan kemudian untuk mendengar. Allah bekali dengan mata, tapi kemudian tak digunakan untuk melihat. Maka manusia yang begini, kata Allah, levelnya kal an'am, seperti hewan. Balhum adal, bahkan lebih parah lagi dari hewan tadi. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat Allah ini. Ayat yang ke-7, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa innahu ala dhalika la syahid. Dan sesungguhnya manusia itu atas yang demikian, atas wataknya yang tadi, yang tidak pandai bersyukur kepada Allah itu, la syahid, dia benar-benar menyaksikan. Ayat ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua penafsiran. Pertama, wa innahu, sesungguhnya, nya di situ manusia. Manusia yang tak pandai bersyukur tadi, ala dzalika, atas yang demikian perbuatan yang tak pandai bersyukur itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Maka kalau kita merenung, kita fikir tentang ayat Allah Ta'ala yang tadi, kita sendiri mengakui, menyaksikan bahwa begitulah kebanyakan manusia. Ada makna yang kedua, kata para ulama tafsir, wa innahu, di situ kembali ke Allah.
sesungguhnya Allah ala dzalika, atas yang demikian perbuatan manusia tadi, la syahid, benar-benar disaksikan Allah. Dua penafsiran ini sama-sama benar dan boleh diterima. Manusia itu menyaksikan sendiri wataknya yang seperti itu. Allah Ta'ala sendiri menyaksikan bahwa watak manusia kebanyakan begitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 8. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta, atau sesungguhnya cintanya kepada harta lasyadid, benar-benar berlebihan. Ayat ini menjelaskan apa sesungguhnya sebab utama manusia itu tadi sangat tidak pandai bersyukur. Apa sebab utamanya? Allah jelaskan pada ayat 8 ini. Yang menyebabkan manusia itu sangat tidak pandai bersyukur adalah karena cintanya terhadap harta yang berlebih-lebihan. Luar biasa cintanya manusia ini dengan harta. Ya. Karena cinta yang luar biasa terhadap harta. Ketika cinta kita terhadap harta itu berlebihan, maka kita begitu berat kemudian untuk mengeluarkan. Kenapa? Karena ketika kita mencintai sesuatu, kita ingin memiliki seutuhnya, tak mau berbagi dengan orang. Begitu kodratnya cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita ingin memiliki sepenuhnya, dan kita tidak akan mau berbagi sedikit pun dengan orang. Parahnya manusia, Tuhan yang memberi harta itu pun kepada dia, minta, tidak mau dia ngasih. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena cintanya yang luar biasa terhadap harta tadi. Ya, makanya kalau untuk urusan-urusan agama, ya, untuk urusan-urusan agama berkaitan dengan harta itu biasanya begitu sulit, ya. Baik, waktu Isya sudah masuk, jadi kita tangguhkan kuliah kita sampai situ saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik dari Allah Ta'ala, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.